Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan hasil perbaikan tugas individu, sintesa agenda 3 dan personal branding dikaitkan dengan manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Saya, Didi Yusuf Anugrah SPD, peserta Latsar CPNS BPSDMD Kalimantan Selatan 2021. Angkatan 10, kelompok 1. Pada agenda 3 ini, ada 3 pembahasan yang saling berhubungan dan saling terkait. Yang pertama, manajemen ASN, kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN, sistem merit, dan mekanisme pengelolaan ASN. Yang kedua, pelayanan publik, unsur dan prinsip pelayanan publik, pola pikir pelayanan publik, etiket dan etika publik. Dan yang terakhir adalah World of Government, konsep WOG, jenis WOG, dan implementasi WOG. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan, peran, fungsi, hak, dan kewajiban, serta etika. ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan juga partai politik. ASN berperan dan berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Setiap ASN diberikan hak sesuai dengan asas proporsionalitas. ASN yang telah memperoleh hak tertentu harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. ASN bekerja dan berlandaskan oleh kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN. Kemudian sistem merit. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan. Pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi. Di sisi lain, bad performer mengetahui kelemahannya untuk kemudian dibantu oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja. Terakhir, mekanisme pengelolaan ASN. Penyelenggaraan manajemen PNS dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi. Pembinaan ASN dengan kewenangan menetapkan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian, dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, dan hari tua, dan perlindungan pegawai ASN berhimpun dalam wadah KOP, Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Selanjutnya, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 1. Unsur dan prinsip pelayanan publik. 3 unsur penting dalam pelayanan publik adalah: pertama, organisasi penyelenggara pelayanan publik. Kedua, penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Dan ketiga, kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan. Prinsip: 1. Partisipatif. 2. Transparan. 3. Responsif. 4. Tidak diskriminatif. 5. Mudah dan murah. 6. Efektif dan efisien. 7. Aksesibel dan akuntabel serta berkeadilan. Pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Hal-hal fundamental dalam pelayanan publik antara lain: pelayan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa ini. Di masa yang akan datang, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan warga sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi sebagai proteksi bagi warga negara. Etiket dan etika. Etiket dan etika mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia. Dengan demikian, menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etiket pelayanan yang diperlukan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya sebagai berikut: sikap perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, cara bertanya. Beberapa etiket dasar yang harus dilakukan oleh ASN antara lain: politenis, respectful, attentive, kooperatif, toleran, informatif, self-control. Beberapa manfaat dari etiket antara lain: komunikatif, atraktif, respectable, dan self-confident. Selanjutnya, World of Government atau WOG, sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari seluruh sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Konsep WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi dan lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan manajemen, program, dan pelayanan publik. Jenis: pelayanan administrasi, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Implementasi WOG yang dapat kita temui di berbagai kota atau kabupaten di Indonesia adalah dengan dibuatnya gerai pelayanan publik terpadu dan mall pelayanan publik yang dapat melayani kebutuhan masyarakat di satu tempat, serta aplikasi yang memudahkan mendapatkan pelayanan publik secara online. Terakhir, personal branding. Saya Didi Yusuf Anugrah SPD, lahir di Hulu Sungai Utara 23 Maret 1993. Mengajar di SD Negeri 4 Syamsuddin sebagai guru penjas orkes. Sebagai ASN, kita harus keren, kreatif, etika, responsibel,
edukatif, netral. Kreatif artinya memiliki daya cipta untuk melakukan pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya. Etika artinya bermoral baik untuk melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Responsibel artinya bertanggung jawab atas segala yang dilakukan agar tercipta kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan. Edukatif artinya memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar terbangun masyarakat yang berwawasan luas. Netral atau tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memiliki kepentingan siapapun. Jadi, kita harus memiliki sifat keren sebagai ASN: kreatif, etika, responsibel, edukatif, netral. Terima kasih telah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa diambil ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.